warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang orientasi dan penempatan yang beranggotakan Jamilun, Alvan, Agnes, Feby, Reni, Della, dan Siti Miratul. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi ini bertujuan memberi bantuan atau membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada yang pertama yaitu peran mereka masing-masing, yang kedua yaitu organisasi dan kebijakannya, yang ketiga yaitu rekan-rekan kerja mereka. Format dan kegunaan dasar orientasi. Format orientasi bersifat unik untuk setiap perusahaan, namun beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. 1. Situasi kerja. Karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. 2. Kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. 3. Kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Budaya perusahaan mencerminkan panduan perilaku bagi karyawan yang meliputi segala sesuatu, mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. 2. Keanggotaan tim. Kemampuan dan kemauan seorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. 3. Pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. 4. Sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan terus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi formal. Topik-topik orientasi. Yang pertama yaitu isu-isu organisasional. Isu-isu organisasional meliputi sejarah, organisasi, nama dan jabatan para eksekutif utama, jabatan dan departemen karyawan, denah fasilitas fisik, masa percobaan produk atau jasa yang dihasilkan, tujuan proses produksi, kebijakan dan peraturan perusahaan, peraturan kedisiplinan, buku saku karyawan, prosedur dan pencegahan keselamatan. Selanjutnya hak-hak karyawan meliputi skala bayaran dan waktu bayaran, cuti dan libur, waktu istirahat, tunjangan pelatihan dan pendidikan, konseling, tunjangan asuransi, program pensiun, layanan-layanan organisasi bagi karyawan, program rehabilitasi. Yang selanjutnya yaitu perkenalan. Perkenalan meliputi dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja, dengan pelatih, dengan penasihat karyawan. Terakhir yaitu jabatan. Jabatan meliputi lokasi, tugas-tugas, persyaratan keselamatan, tinjauan jabatan, tujuan, serta hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya. Manfaat dari program orientasi. Yang pertama adalah mengurangi kecemasan para karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima yaitu karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru bekerja dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penempatan karyawan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah penempatan atau placement. Adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Yang kedua, sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer lini. Dalam hal ini, atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu peran Departemen SDM adalah memberi saran kepada manajer lini mengenai kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada para karyawan. Jenis-jenis penempatan. Yang pertama
pertama yaitu promosi. Promosi adalah karyawan yang dipindahkan dari posisi lain yang lebih tinggi dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasionalnya. Ada dua jenis promosi. Yang pertama berdasarkan prestasi dan yang kedua berdasarkan senioritas. Yang kedua yaitu transfer. Transfer adalah karyawan yang dipindahkan dari posisi lain yang lebih setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasionalnya. Yang ketiga yaitu demosi. Demosi adalah karyawan yang dipindahkan dari posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasionalnya. Hubungan penempatan dengan orientasi. Yang pertama, meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru. Namun, mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Yang kedua, memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun, mereka sedikit banyak mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.